Baik, anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kalian masih tetap semangat ya belajar pada hari ini. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang hari ini mau membantu Miss untuk memimpin doa pada hari ini? Ayo, ada yang mau nggak? Ada yang berani nggak untuk memimpin doa? Saya Oke, ya, Bu. silakan Sari, pimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah terima kasih banyak Sari sudah membantu Miss untuk memimpin doa pada hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Luar biasa, Bu. Sakit. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kenapa Sari? Sakit perut? Ya sakit perut Ibu, kebanyakan makan es krim tadi malam. Aduh, enak banget. Ini kebanyakan Sari makan mah es gitu, krim ya. jangan makan gitu mulu. Iya. Tidak sehat. Tuh, tidak sehat kata Sahara. Jadi lain Iya, kali Bu. kalau makan es krim tidak boleh kebanyakan ya Sari ya. Baik, Ibu. Kita akan memeriksa kerapihan diri kita dulu nih sebelum kita menyanyikan lagu nasional. Kita cek dulu apakah baju kita masih ada yang berantakan, apakah masih ada sampah. Silahkan kita bereskan dulu diri kita dan lingkungan kita agar pembelajaran kita berjalan dengan baik ya. Semuanya sudah rapi, sudah bersih, kita bisa akan mulai pembelajaran hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Oke, nyanyikan dengan penuh semangat ya anak-anak. Kita nyanyikan bersama-sama. Ayo, kita nyanyikan bersama-sama dengan penuh semangat ya. Oke, tangan untuk kita semua. Terima kasih kalian sudah menyanyikan lagunya dengan penuh semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran kepada intinya, Miss akan bertanya dulu nih, kalian masih ingat nggak apa yang telah kita pelajari kemarin? Ayo, siapa yang ingat? Apa yang sudah kita pelajari kemarin? Ada yang ingat nggak? Tentang wujud benda dan ciri benda, Bu. Oh iya, pinter aja. Kemarin kita sudah belajar tentang wujud benda dan sifat benda padat. Kemarin kita sudah belajar itu. Nah, ini adalah 3 wujud benda yang kemarin kita sudah pelajari. Ada benda padat, benda cair, sama benda gas. Coba kalau berdasarkan gambar yang kalian lihat, contoh benda padat itu ada apa ya di situ ya? Ada kayu, Bu. Balok kayu, Bu. Iya, ada kayu atau balok. Ada batu bata. Batu bata. Batu bata. Kalau untuk wujud benda yang cair di situ dicontohkan dengan gambar apa ya? Gambar air. Gambar air. Gambar air. Sedangkan kalau untuk wujud benda gas dicontohkan dengan gambar apa? Gambar Balon balon. warna-warni. Gambar Balon. balon. Pintar. Nah, ini dia tadi yang Ajeng bilang kemarin kita sudah belajar juga tentang sifat benda padat. Benda padat itu bentuk dan besarnya itu tetap. Dia juga bisa menempati ruang, mempunyai massa atau berat, dan dia dapat disentuh atau dipegang. Coba lihat contohnya di sini ada kursi, pensil, dan juga batu. Nah, hari ini kita akan mengetahui sifat benda cair dan benda gas. Lalu kemudian kita akan menyimpulkan hasil pengamatan wujud benda cair dan benda gas, dan kita akan mencoba menentukan alat ukur satuan baku berat dengan tepat. Coba, ada yang tahu nggak? Ini tuh gambar apa ya? Siapa yang tahu? Ini gambar apa? Saya, Bu. Ya, apa? Itu gambar apa, yo? Timbangan ya, Bu? Iya, betul. Timbangan, Sahara. Sahara, kalau timbangan itu salah satu contoh benda yang berwujud apa ya? Padat ya, Bu? Ayo, benar nggak? Benar Coba, nggak, Bu? benar nggak, Adek? Benda cair, Bu. Bu. Oh, benda cair. Siapa yang bilang Cair itu cair? siapa?
Dora kemarin nggak masuk kayaknya ya? Iya, Bu. Jadi ketinggalan. Iya, jadi kalau timbangan ini adalah salah satu wujud benda padat ya Dora, bukan benda cair. Ya, ini seperti yang dibilang Sahara sama Ade, ini adalah salah satu contoh benda padat ya. Karena tadi adalah timbangan merupakan salah satu contoh benda padat, sekarang timbangan itu dapat kita manfaatkan untuk mengukur berat benda dengan satuan baku. Misalnya akan coba untuk membagi kalian ke dalam 3 kelompok besar. Nanti kelompok yang pertama itu akan diisi oleh Eva, Sari, Marlina, sama Sahara ya. Sedangkan untuk yang kelompok 2 nanti ada Prita, Dora, Nita, dan Lilis. Untuk kelompok 3 ada Ajeng, Ade, sama Ertini ya. Jadi nanti kita duduknya akan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Sehingga nanti pada saat pengerjaan percobaan atau LKPD lainnya, kalian sudah tidak bingung mencari kelompok. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi timbangan itu tadi adalah alat untuk mengukur berat dan satuan yang biasa digunakan adalah kilogram atau gram. Ini adalah salah satu satuan yang paling umum digunakan, yaitu kilogram dan gram. Nah, ini adalah timbangan yang pertama. Ada 2 buah timbangan. Siapa yang sudah tahu dan pernah lihat timbangan apa ini namanya? Ayo, ada yang pernah lihat nggak? Ini timbangan apa ya? Timbangan kue. Timbangan kue, iya betul Marlina. Marlina sudah pernah lihat timbangan kue? Saya setiap tahun bikin kue, Bu. Oh, Marlina suka membantu ibunya membuat kue Ya, ya? Ibu. Marlina jual Saya kue, bisa Bu. bikin nastar, kastengel, putih salju. Kamu masih kelas 3 udah hebat banget Marlina, udah bisa bikin bantuin ibunya bikin kue lebaran Ya ya. udah, Marlina dibawa dong ke sekolah kuenya. Oh, kata Ade kuenya Nanti nanti dibawa ke kapan-kapan sekolah dibawa ya ya. Marlina, biar Ade bisa cobain ya. Benar, ini namanya adalah timbangan kue. Tapi ada nama lainnya juga, yaitu timbangan duduk. Jadi timbangan duduk ini biasa disebut dengan timbangan kue nama lainnya. Seperti yang tadi Marlina bilang, katanya Marlina gunakan untuk membuat kue di rumahnya. Nah, karena ini bisa digunakan untuk menimbang tepung, telur, dan gula. Kan kalau misalnya Marlina mau membuat kue itu, Marlina akan menggunakan tepung, telur, dan gula. Biasanya seperti itu, makanya Marlina menggunakan timbangan kue. Nah, sekarang ada timbangan yang kedua nih. Ini ada timbangan apa nih kira-kira? Ayo, selain Marlina siapa nih yang pernah lihat timbangan ini? Oh, ini timbangan yang suka ada di pasar, Bu Hasna. Iya, benar. Buat Aja. telur, buat telur, Buat cabe. Pintar. Buat Cabe, telur. bawang. Tapi derita ada yang curang, Bu Hasna. Kenapa? Suka di Suka ini ya? Ditambahin bawang. Ditambahin Iya, jadi- bawang. Iya, jadi berat. Jadi ini kurang timbangannya. Harusnya nggak Iya, segitu, itu tidak jadi boleh. berat. Contoh ya perbuatan yang seperti itu karena itu perbuatan yang tidak baik. Nah, karena kalian biasa melihat timbangan ini di pasar tadi, nah timbangan ini itu disebutnya timbangan pasar atau warung atau juga timbangan bebek. Jadi ini timbangan punya 3 nama, banyak ya. Ada timbangan pasar, timbangan warung, timbangan bebek. Yang tadi sudah disebutkan Ajeng sama Prita, timbangan ini digunakan untuk menimbang telur, buah, ataupun cabai, bawang, dan lain sebagainya. Kita ke timbangan selanjutnya. Nah, ini, kalau ini kalian pernah lihat tidak? Ini tuh timbangan apa ya kalau yang seperti ini? Pernah lihat di toko emas, Bu. Wah, Eva ikut-ikut mamanya ke toko emas ya, Eva ya, jadi tahu ya. Itu kayak yang di pengadilan, Bu Hasna. Ya, ngapain ke pengadilan? Lain kali nggak usah main ke pengadilan, nggak usah ikut-ikut ke lapangan aja, Prita mah mainnya ya. Nah, kalau ini seperti tadi yang dibilang Eva, ini adalah timbangan yang ada di toko emas. Kira-kira namanya apa ya? Ini namanya adalah neraca. Kenapa ada di toko emas? Karena biasanya neraca ini digunakan untuk menimbang perhiasan. Makanya adanya di toko emas seperti yang sudah Eva lihat. Lanjut. Nah, ini nih tadi seperti gambar yang pertama. Ini ada timbangan apa nih kalau yang ini nih? Untuk berat badan, Bu. Berat badan, Bu, Untuk yang berat selalu ke badan. kanan. Siapa yang suka sering mengukur berat badannya nih?
Aku Bu, yang timbang. Saya Bu, Prita nggak pernah Aku nggak suka buatnya itu. Aku Bu. Kenapa Prita takut ya? Prita Sari nggak- suka nimbang badan nggak Iya Sari? Bu, Sari sering. Sari tiap hari menimbang badannya. Seminggu 2 kali Bu. Cepat sekali Sari, seminggu 2 kali menimbang badan. Ya, ini adalah timbangan badan. Pintar-pintar sekali nih anak kelas 3-nya nih. Nah, timbangan badan ini biasa digunakan untuk menimbang bobot tubuh kita ya, dari Ibu. anak-anak sampai dewasa. Iya, Bu, kenapa? bobot apa? Bobot itu berat, nah, berat badan kita. Bobot itu beratnya kita. Kita beratnya berapa, bobotnya berapa, seperti itu kalau bobot ya. Oke, lanjut. Ini adalah timbangan selanjutnya. Iya, silakan Sarah kalau mau ke toilet. Jangan lama-lama ya. Bu Hasna, itu yang di tempat fitness ya Bu Hasna yang kita Ini buat bukan di jalan tempat kaki. fitness, Prita. Ini biasanya di pasar. Tapi emang mirip sih Prita, bentuknya memang mirip kayak di fitness ya. Cuma kalau di fitness itu bisa jalan-jalan bawahnya ya Prita. Kalau ini nggak bisa jalan Prita, ini dia diem aja. Kalau di fitness itu bisa jalan-jalan, bisa lari-lari Prita di atas tempat fitness. Tapi kalau yang ini Prita nggak bisa lari-lari di atas ini. Karena ini adalah namanya timbangan beras. Nah itu Prita, jadi ini biasanya adanya di pasar untuk menimbang beras. Jadi ini nggak bisa dipakai untuk fitness ya Prita. Jadi nanti kalau Prita lihat ini ada di pasar, Prita nggak usah naik-naik ya. Karena ini nggak bisa buat lari-lari. Oke Prita? Iya. Terus kita lari-larinya di mana Bu? Marah ibunya Kenapa? tuh, Prita. Lari-larinya di lapangan aja. Kita lari-larinya di mana? Nah, kalau ini ada yang tahu nggak? Biasanya kalau misalnya masa kecil kalian suka dibawa-bawa ke posyandu, kalian suka melihat ini. Ayo, ada yang tahu nggak? Ini buat nimbang apa ya? Timbang bayi ya Bu Hasna. Timbang daging, daging. Timbang bayi. Ya, timbang bayi. Bisa yang sebelah kiri. Bu Hasna Timbangan kenapa apa ini tapi namanya? cuma bisa bayi doang Bu Hasna? Kenapa kalau kita udah kelas 3 nggak bisa ditimbang pakai itu? Iya, nggak bisa. Iya, padahal aku takut jatuh pengen. kita. Karena beban kamu sudah lebih dari 10 kilo. Jadi nanti jatuh. Kasihan nanti ibu-ibu bidan yang lagi pegangin di posyandu. Keberatan. Ya, makanya tidak bisa kalau misalnya kita diukur dengan timbangan gantung. Namanya juga timbangan gantung ya. Jadi ini adalah timbangan gantung. Biasanya mengukur bobot tubuh anak. Bobot itu tadi sudah ya, berat atau bobot sayur buah di pasar. Jadi kalau misalnya untuk mengukur tubuh anak, biasanya nanti ini akan dikasih gantungan ya seperti kain. Nah kalau misalnya untuk timbangan sayur atau buah diberi tempat seperti ini. Nah sekarang kita akan coba mengerjakan LKPD tadi sama kelompoknya ya. Sekarang kita lihat nih, kita perhatikan gambar. Jadi si Lani ini akan menentukan massa benda. Massa itu sama dengan berat. Nah, sekarang kita akan membantu Lani nih untuk memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Nah, coba kalian kerjakan dulu LKPD-nya secara berkelompok. Misalnya tunggu 5 menit saja ya, karena ini masih mudah mengerjakannya. Oke? Baik, Miss. Oke, sudah selesai semua ya. Coba sekarang kita bahas bersama-sama. Lihat gambar yang pertama. Yang pertama ini ada bayi. Tadi kalau bayi itu timbangannya menggunakan timbangan apa ya? Kita mengukurnya. Timbangan gantung, Miss. Timbangan gantung. Oke, tadi yang jawab adalah Lilis dari kelompok 2. Selanjutnya gambar yang kedua. Aku dong. Iya, oke, sebentar. Lihat gambar yang kedua tuh, gambar apa coba? Gambar telur. Ayo, siapa yang mau jawab? Kelompok siapa yang mau jawab? Oke, Dora dari kelompok 2 lagi. Ayo, apa Dora jawabannya? Kalau telur ukurnya pakai apa, Kalau Dora? aku pakai yang warna hijau itu Bu. Timbangan bebek, Bu. Nah, tuh timbangan bebek ya Dora ya. Nah, oke, kita lanjut ke kelompok 3 nih belum jawab nih. Ada Ajeng, Ade sama Erti nih. Kita lihat gambar yang ketiga. Itu ada gambar perhiasan. Coba dijawab kelompok 3, Ajeng, Ade atau Erti nih yang Bu, mau yang jawab. Perhiasan yang Timbangan neraca. Yang Itu ada, yang neraca Bu, yang keempat gambar Gambar yang ada di pengadilan. keempat Iya, Bu. pintar, gambar yang keempat. Oke, sekali lagi nih. Sekarang ada tepung. Kalau tepung kira-kira pakai timbangan yang mana ya? Biru. Yang warna
Yang warna biru Bu, yang nomor 2. Namanya timbangan duduk. Berarti yang terakhir, yang beras ini kita akan menimbang dengan timbangan yang pertama, dengan timbangan beras. Jadi kita balik lagi nih, setelah tadi kita belajar benda padat yaitu timbangan, sekarang kita balik lagi ke wujud benda ya. Karena wujud benda yang padat sudah, sekarang kita masuk ke benda cair nih anak-anak. Oke, sebelum kita melanjutkan ke benda cairnya, sekarang coba kita tepuk semangat dulu. Masih bisa kan tepuk semangat? Kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Oke, good job. Kita akan lanjut ke benda cair. Nah, ada yang tahu nggak ini benda cairnya apa? Coba, Sari, lihat gambarnya. Ini benda cairnya kira-kira ada gambar apa ya, Sari ya? Air di dalam gelas, Air Bu. di dalam Dengan gelas. air di dalam Yang kedua ada apa, Sari, yang warna kuning? itu ada sirup di dalam teko, Bu. Iya, sirup. Ya, sebenarnya ini minyak, Iya. Sari ya. Cuma memang tempatnya terlalu bagus Iya. jadi kayak sirup ya. Oke, ini adalah sifat benda cair. Jadi kalau sifat benda cair, walaupun bentuk wadahnya berbeda, tetapi bentuknya akan tetap mengikuti wadah. Volumenya biasanya tetap tergantung dengan isinya, dan biasanya kalau benda cair itu bisa mengalir ke tempat yang lebih rendah. Benda cair menempati ruang dan memiliki massa juga, dia menekan ke segala arah dan dapat melarutkan suatu zat tertentu. Seperti yang kalian lihat di sini contohnya air dan minyak. Dan yang kedua itu ada benda gas. Benda gas di sini ada apa aja ya? Contohnya di sini ada asap dan juga awan. Sifat benda gas ini ada yang nampak dan tidak. Jadi tidak semua benda gas itu bisa nampak ya. Ada yang nampak, ada yang tidak. Benda gas ini dapat dirasakan, bentuknya bisa berubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya, volumenya juga dapat berubah. Benda gas juga menempati ruang dan memiliki massa. Kita akan lanjut. Nah, ini benda yang memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Ciri-ciri benda antara lain tadi memiliki massa dan ruang. Nah, apa yang dimaksud dengan massa? Nah, ini dia. Massa itu adalah suatu banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda, itu disebut massa, ya. Nah, sekarang kita akan kembali bekerja secara kelompok ya dengan kelompok tadi. Kalian perhatikan dulu nih bersama kelompok kalian. Kalian pernah nggak melihat air dalam gelas itu tumpah? Siapa yang pernah melihat air dalam gelas tumpah? Saya. Karena Bu. Ya, Pernah, Bu. bagaimana air yang tumpah? Apakah bentuk air yang tumpah akan sama dengan air yang di dalam gelas? Enggak. Tidak. Berbeda ya. Ya. Jadi kalau misalnya air yang tumpah sama air yang utuh di dalam gelas itu bentuknya berbeda. Nah, ini adalah salah satu video tentang sifat benda cair percobaan. Kita akan lihat secara singkat saja sambil kita coba bersama-sama ya. Nah, ini adalah alat dan bahannya. Tadi seperti yang sudah Miss bilang bahwa nanti minyak gorengnya akan kita ganti aja ya. Minyak gorengnya nanti kita akan ganti jadi air teh saja. Lalu di sini ada gelas, 2 buah gelas dan ada cup plastik. Cup plastiknya kalian bisa ganti dengan wadah yang lain yang berbentuk apa saja boleh. Lalu ada kantong plastik. Nanti kita akan buktikan apakah sifat benda cair itu benar-benar seperti yang tadi sudah dijelaskan atau tidak gitu. Nah, yang pertama kita akan coba tuangkan air ke dalam gelasnya ya. Boleh gelas, boleh ke dalam wadah ya. Itu ada yang ke dalam gelas, ada yang ke dalam wadah. Tapi kita coba di sini, misalnya coba nuang ke dalam gelas ya, menuangnya ke dalam gelas dulu. Nah, nanti selanjutnya untuk yang minyaknya kan tadi kita akan ganti dengan teh. Ya, nanti tehnya misalnya akan coba masukkan ke dalam sebuah wadah. Dan juga terakhir kita akan masukkan ke dalam plastik. Jangan lupa kalau misalnya kita menuang sebuah cairan ke dalam plastik, jangan lupa untuk mengikatnya agar tidak tumpah ya. Oke, karena sudah, kita akan percepat sedikit videonya. Nah, ini tadi minyaknya. Jadi minyaknya tadi sudah diganti dengan air teh ya.
Nah, sekarang kita akan langsung coba mengisi atau melanjutkan LKPD-nya. Nah, ini adalah mengetahui sifat benda cair. Seperti yang tadi sudah dibilang, kita akan masukkan air ke dalam wadah, lalu ke dalam gelas, terakhir ke dalam kantong plastik. Jadi sebenarnya satu cairan itu kita masukkan ke dalam 3 wadah, yaitu tadi ada gelas, wadah kecil, wadah apapun, atau yang terakhir kantong plastik. Tadi air mineralnya masih ada di dalam botol. Jadi air mineral kalian, air dalam botol, kalian coba tuangkan ke dalam sebuah gelas wadah. Ya, ini akan dicoba ke dalam sebuah gelas wadah, gelas kecil. Dan kalau ini adalah air tehnya, dia juga tadi berasal dari sebuah botol, lalu dipindahkan ke dalam wadah. Setelah dipindahkan ke dalam wadah, kita pindahkan juga ke dalam plastik, jangan lupa diikat. Nanti kita akan bandingkan ya, apakah benda ini bentuknya berubah atau tidak. Kita akan melanjutkan sambil mengerjakan LKPD-nya. Nah, sekarang kita lihat tadi, nama benda yang pertama, tadi ada air mineral. Air mineralnya dari botol kita sudah pindahkan ke dalam gelas. Coba kalian lihat, apakah bentuknya berubah sesuai dengan wadah? Nah, coba apakah kalian sudah ada yang mencobanya, memindahkan air ke dalam tempat yang lain? Apakah sudah ada yang Sudah, Bu. Kelompok 3 sudah. Coba, kelompok 3, mana? Ajeng sudah? Sudah. Eva sudah belum, Eva? Kelompok 1 sudah, ya. Nah, iya. Nah, itu adalah botolnya berbeda-beda. Jadi botolnya Ade beda isinya, botol Nita beda, botol Ajeng beda. Nih kalau misalnya Ibu ada di dalam gelas. Nah, walaupun kita airnya sama, tapi bentuknya berubah-berubah sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan wadahnya. Ini juga ada air teh dimasukkan ke dalam wadah ya. Walaupun tadi dia dari dalam botol dipindahkan ke wadah kecil, tapi kalau misalnya jumlahnya yang dituangkan sama, itu akan tetap sama. Dan sekarang coba kita isi di tabelnya. Nama benda yang pertama tadi adalah air mineral. Coba Eva, apakah airnya bentuknya akan berubah sesuai wadah? Iya, checklist itu. Ya, di checklist nanti. Dan untuk yang kedua, ada tadi air teh. Coba, Ajeng, air teh gimana? Apakah bentuknya sesuai wadah atau bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Iya, Miss. Teh itu bentuknya berubah sesuai wadah. Iya, berarti bentuknya berubah sesuai wadah. Sama ya. Coba, setelah tadi kita sudah percobaan, kita akan menyimpulkan nih. Kita akan menyimpulkan sifat benda cair. Siapa yang akan menyimpulkan? Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Ayo, siapa yang berani duluan? Kelompok 1, Bu. Oke, boleh kelompok 1. Yo, Silakan. kelompok Apa 1. sifat benda cair berdasarkan praktik yang sudah kamu buat? Bentuknya mengikuti wadah. Iya, bentuknya mengikuti wadah. Ya. Lalu apa lagi? Volumenya tetap. Volumenya tetap. Pinter, Sahara, Eva kelompok 1. Benar nggak kelompok 2 dan kelompok 3 jawaban dari kelompok 1? Benar tidak? Benar, Bu. Benar, iya benar. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 karena sudah bisa menjawab. Ya, nanti kelompok 2 akan lanjut di percobaan yang selanjutnya. Nah, ini kita akan mengetahui sifat benda gas ya. Pertama, kita harus menyiapkan kantong plastik bening, karet, dan balon. Cuma karetnya tidak ada, jadi kita gunakan diikat biasa saja ya. Kantong plastik bening, ini saya sudah siapkan kantong plastik bening dan juga balon. Kita akan meniup balon dan kantong plastik sampai mengembang. Jadi kita tiup dulu. Nanti kalau sudah mengembang, kita ikat menggunakan karet atau kalau kamu bisa ikat sendiri, boleh diikat sendiri ya. Nah, nanti kita akan membuktikan bagaimana bentuk kantong plastik itu ya. Jadi di sini kita akan menggunakan kantong plastiknya saja. Ini sudah ditiup, dia akan mengembang kantong plastiknya. Jadi bentuk awalnya itu tadinya seperti ini. Ketika ditiupkan, nanti dia akan mengembang seperti ini ya. Ini setelah ditiup, ini sebelum ditiup. Nah, coba sekarang kita lihat LKPD-nya apakah ada yang perlu
Jawab. Nah, ini dia. Nama bendanya berarti hanya ada satu buah, yaitu plastik. Nah, coba sekarang kelompok 2 atau kelompok 3 yang coba presentasikan ke depan. Silakan kelompok 2 atau kelompok 3 siapa yang mau Kelompok mewakili? 3, Miss. Ya, boleh kelompok 3 Ajeng. Ajeng, ini nama bendanya tadi apa, Ajeng? Kami udah mencoba plastik, Miss. Oke, good. Sudah mencoba plastik juga. Sudah ditiup ya plastiknya ya? Sudah. Ya, apakah bentuknya berubah, Ajeng? Iya, bentuknya selalu berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Ya, oke, pintar, good job. Semua kelompok sudah bisa mempresentasikan dengan baik. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Nanti semua kelompok yang sudah maju itu akan mendapatkan reward dari Miss. Oke, sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Miss Hasna akan mencoba untuk merefleksi dulu kegiatan pembelajaran hari ini, apa yang sudah dipelajari dan bagian apa saja yang menarik. Ayo, siapa yang mau coba memberikan pendapat apa yang sudah dipelajari hari ini? Siapa? Coba Sahara. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa aja Sahara? Wujud benda. Wujud benda. Wujud benda. Satu lagi apa tadi? Oh, sifat-sifat benda. Ya, sifat-sifat benda. Masih ada lagi yang kurang. Coba siapa lagi yang bisa menambahkan? Jenis timbangan, Bu. Iya, jenis timbangan. Betul, Eva. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang wujud benda dan juga jenis-jenis timbangan. Eva, bagian apa sih yang menarik buat kamu hari ini? Bagian percobaannya. Seru banget. Bagian percobaannya. Iya, oke. Karena pembelajaran hari ini telah selesai dan kalian juga sudah saling menanggapi presentasinya. Kalian juga keren banget hari ini karena sudah mau presentasi dengan baik, sudah mau saling menanggapi ya. Besok kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Jadi kalau tadi baru sifat-sifat dari wujud benda, besok kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Jangan lupa kalian di rumah baca-baca dulu apa sih perubahan wujud benda. Jadi pada saat nanti kita mempelajari perubahan wujud benda, kalian sudah tidak terlalu bingung ya. Kalian boleh baca di buku atau kalian coba googling-googling di gawai kalian ya. Nah, kesimpulan hari ini kalian sudah bisa membedakan wujud benda dari benda cair, padat, dan juga gas. Selain itu, kalian juga bisa membedakan mana timbangan yang digunakan untuk menimbang berat badan, menimbang beras, telur, dan sebagainya. Nah, sekarang sebelum pembelajaran hari ini ditutup, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Hari ini coba nanti yang mau pimpin doa pulang, bisa tunjuk aja ya. Coba Dora pimpin doa sebelum pulang, boleh Dora? Boleh, Ibu. Oke, silakan siap. doanya ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak anak-anak atas hari ini, atas partisipasinya. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang telah diberikan dengan baik. Sampai jumpa besok hari ya. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum. Oke, kita beri plus buat Bu Hasna, keren. Oke, keren Bu Hasna ya. Cuma tadi, boleh nih dulu ya sebentar ya, sedikit doang. Pada waktu Prita atau Bu Prita mengkomeni tentang timbangan itu di pengadilan, harusnya Bu Hasna memberikan, oh Prita pernah melihat menggali pengetahuan, jangan di-cut gitu loh. Kamu nggak boleh main ke sana, jangan. Justru kita itu harus tahu, kita tuh harus Prita di pengadilan, Prita pernah lihat, Bu itu pernah lihat timbangan di timbangan itu di pengadilan gitu ya, kayak simbol pengadilan. Itu kan berarti Prita lebih tahu gitu. Oh, nanti Bu Hasna tinggal ngembangin. Jadi kan pengetahuan di luar dari bahasan, tapi menyangkut dari timbangan. Boleh sayang, jangan di-cut ya, boleh ya. Apa-apa. Oke, siap Bu Leni. Terima kasih masukannya Bu Leni. Oke, seandainya besok pakai ini ya, ada anak yang nyeletuk, Bu Hasna kasih arahan, nggak apa-apa ya, seperti itu ya. Tadi dari Bu Hasna ini Bu Leni lebih lihat sintak-sintaknya lebih runtut
ya Bu Hasna ya kelihatan gitu. Terus mungkin dari suara juga udah oke, Bu Hasna ya. Cuma nanti mungkin yang lainnya silakan. Nanti kalau boleh diberondong semuanya, ntar yang lainnya komenin apa ya. Oke, untuk yang komen sekarang siapa? Bu Epa ya sama Bu Dora ya? Bu Sahara dan saya. Oh, Bu Sarah sama Bu Eva ya. Silakan sayang. Itu ya dari Bu Leni ya, Bu Hasna ya. Saya dulu. Terima kasih Bu Leni. Terima kasih Bu Eva, aku mau jalan ke sekolah. Bu Hasna, good job. Iya, Bu Bagus. Sarah. Presentasinya Malu saya, Bu. bagus. Ya, namanya kita sama-sama belajar ya, tapi udah bagus, percobaannya udah bagus, mengajak anak-anak untuk terlibat dalam percobaan itu gitu. Udah bagus semuanya. Suaranya udah bagus ya, cuma tadi yang dibilang Bu Leni yang ngekat Bu Prita aja sih. Ya, semangat. Udah bagus. Aku nggak tahu mau komen apa, itu udah Bu Sarah juga bagus banget kok. Saya ya oke, bener sih. Aku juga acungin jempol, keren, interaktif, terus kita sampai tak terasa waktunya itu melandang jauh gitu. Ini materinya banyak sih menurut saya. Mungkin kalau di sini pas speed teaching bisalah dikurangin gitu, jangan misalnya indikatornya kan sebenarnya ada 2 yang dijadikan 1, benda cair dengan benda gas. Itu yang pertama. Jadi untuk manajemen waktu, jadi memang padat banget. Terus ada satu lagi Bu, saya sebenarnya namanya tadi Bu Hasna itu sudah menjelaskan dulu, sudah memberikan materi dulu tentang sifat-sifat benda gas dan cair. Baru setelah itu baru melakukan percobaan. Kalau menurut saya terbalik, harusnya percobaan dulu, bener ya, Bu. siswa menemukan, baru Bu Hasna memberikan penguatan dari yang ditemukan oleh siswa itu gitu. Jadi jangan diloloi dulu lah, istilah kalau bahasa Jawa mah jangan suapin dulu. Ya, jadi supaya siswa menemukan dulu. Jadi percobaan dulu. Tapi Oke, itu udah keren banget menurut Terima kasih Bu saya. Eva Keren. masukannya. Ya, sama-sama. Kita beri plus lagi yuk buat Bu Hasna, keren ya.